tambahan. Nah, tambahan buat pengetahuan tambahan buat teman-teman. Apakah perlu diikuti seperti itu? Tidak juga. Ya, senyaman teman-teman memegangnya. Tapi kalau bisa aturan memegang yang benar, cara duduk yang benar. Nah, kalau itu memang bermanfaat untuk kita, kita ikuti. Seperti kalau tulis duduk dengan benar, duduk dengan tegap. Nah, itu kan bagus ya. Nah, itu kita boleh ikuti. Kalau untuk masalah pegang pena, seperti apa? Haruskah seperti itu? Ya, sesuai kenyamanan kita aja. Yang penting kita bisa eh, pegang dengan baik, lalu tulis dengan benar. Nah, itu ya. Terus kita awalnya untuk basicnya untuk menulis, kita harus mengenal yang namanya pihua. Ya, ini namanya pihua. Teman-teman ada ini enggak? Print out materi enggak? Atau tidak? Ada Udah loh, Se. apply. Semua Udah ada ya? di-print semua. Kalau Semua, saya belum semua. ada loh, belum bisa Saya belum keluar. ada loh, Se. Saya juga Saya nggak enggak. ngerti loh, Se, caranya itu loh, Se. Gimana mau ngeprintnya itu loh, Se. Nah, kakaknya di mana? Cara print bawa ke tempat Gini, fotokopi kalau aja, kalau suruh mereka enggak, print. kalau misalkannya kakak di Taiwan, datang aja ke 7-Eleven itu, di sana di print Hmm? di sana. Di-print Ke di mesin 7-Eleven, iPhone itu loh, Cek. di 7-Eleven Iya, di ada. Oh, Seven, nanti di biar mesin iPhone nanti itu, Hmm. saya iya. tanya dulu. Kalau Hmm. yang hitam putih itu cuma 10 NT, kalau Warna. yang berwarna Nah, 15. kalian bilang Royal Tain, Tain, Tain 就是 print out. Kita print Hmm. sendiri bisa loh, Se, di mesin iPhone itu. Langsung. Kalau ada mesin print di rumah bisa. Kalau bos ada mesin print bisa, print Iya, sendiri bisa. di Seven Ya itu. Nah, ada. ya bisa ya. Mau Bisa. print di tempat fotokopi, print sendiri, oke. Kalau misalnya tidak bisa print sama sekali, oke, nggak masalah. Siapkan buku aja ya. Buku Ditulis yang ya ini loh, Se. seperti ya, buku seperti ini peta-peta. Karena kita kan belajar menulis, pasti harus nulis. Nanti Lause akan kasih langsung bawa tulis ataupun kalau waktunya habis ada PR nulis, nanti udah selesai nulis teman-teman fotokan kirim ke WA Lose itu sebagai PR ya. Jadi nanti Lose periksa kira-kira mana yang kurang benar. Nah, itu nanti Lose koreksi, Lose kasih tahu. Itu proses belajarnya ya. Nah, untuk menulis ya kita harus mengenal tapi kalau seandainya teman-teman ini kan print harus ada biaya lagi ya. Kalau seandainya tidak mau keluarkan banyak biaya, boleh print bagian yang ini. Yang materi belajar ini kalau misalnya tidak mau boleh tidak di print. Kan udah ada dalam bentuk file ya, lihat dalam bentuk file. Yang perlu di print yang mana? Yang ini tulisan-tulisan yang ada kotak-kotak seperti ini di print. Nah, print sesuai halaman. Misalnya ini di halaman berapa, print. Nah, itu dihitung aja. Kalau seandainya ini ya tidak mau print semua kan terlalu banyak ya. Nah, yang seperti ini juga di print. Ini untuk kita tulis nanti. Nah, ini semua di print untuk kita tulis. Yang di luar buku kotak-kotak itu tidak perlu di print, tidak masalah. Nah, seperti ini tidak perlu di print, nggak masalah. Tapi kalau memang tidak bisa print, ini beli buku aja. Buku yang seperti kotak-kotak ini nggak masalah juga. Nanti bisa ditulis di buku. Oke ya. Nah, ini semua materi ini Lose di belakang ada kasih tambahan. Nanti ini kita akan lihat-lihat aja. Tidak semua akan Lose jelaskan satu-satu ya. Yang ini tambahan. Ini pelajaran tambahan. Kalau ada waktu nanti kita bahas. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang ini dulu. Pihua. Nah, kalau kita mau menulis aksara Mandarin, kita harus mengenal namanya pihua. Pihua itu banyak sekali ya, dan berbagai bentuk.
Pihua itu ada pihua yang basic, yang dasar itu lebih kurang ada 32 buah. Seperti ini. Nah, ini namanya pihua. Dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan guratan. Nah, ini guratan ada yang paling basic itu lebih kurang ada 32. Tapi dia bukan hanya 32 ya, lebih. Cuma basicnya itu 32. Kalau kita udah bisa menguasai 32 pihua ini atau guratan ini dengan baik, tulisan kita pasti akan lebih lurus, lebih bagus, lebih cantik saat kita menulis. Nah, ini pihua ada nama-namanya ya. Ini nama pihua. Pihua itu guratan. Guratan ini ada nama-namanya. Apakah perlu dihafal? Ya, tergantung kita. Tidak harus sih menurut Lause, tapi perlu kita ketahui aja bahwasanya oh ini ada ini. Kalau kita tidak tahu nama kan susah bilangnya masa ini gitu. Kalau kita tahu namanya kan kita bisa sebut langsung. Nah, sebenarnya tidak perlu dihafal sampai gimana. Kalau kita sering sebut saja kita akan ingat. Nah, dari sering membaca, sering menyebut nanti otomatis kita akan tahu ini namanya dipanggil apa. Nah, nanti otomatis terhafal. Seperti itu ya. Like ini, tabel ini sama dengan ini. Nah, ini maksud tambahan kasih aja ya. Nah, kita sama aja ya. Like kita baca dulu deh nama-namanya ya. Kita kenal dulu sama pihwanya, sama guratannya. Ini ada heng. Heng, ini namanya ada di sini semua ya. Lo saya bacakan dulu. Heng, ini su. Jadi tulisan aksara Mandarin yang kita tulis yang seperti ini, nah ataupun yang kita tulis apapun itu, nah itu semua terbentuk dari guratan-guratan yang seperti ini, dari guratan-guratan dasar ini. Nah, maka menghasilkan aksara Mandarin yang seperti ini. Oke. Yang pertama ada heng. Garis horizontal ini heng namanya. Garis vertikal seperti ini su namanya. Nah, bukan ini aja ya. Ini masih basic yang satu-satu. Sebenarnya nanti heng dia masih bermacam-macam lagi bentuknya. Ada heng yang pendek, heng yang panjang. Nah, ada su yang ujungnya tajam, ada su yang ujungnya nggak tajam, ada su yang pendek. Nah, masih banyak. Tapi ini dasar dulu. Nah, ini heng. Ini su, pie. Nah, pie ini guratannya seperti ini. Nah, ya, guratannya condong ke sebelah kiri. Ini tien. Nah, tien itu dia berupa titik. Ini dinamakan heng ce itu namanya ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini namanya na. Nah adalah kebalikan dari pie. Pie itu dia condong ke sebelah kiri. Nah, condong ke sebelah kanan. Ini na, guratan na. Ini ti. Ti itu ditulis dari bawah ke atas. Ti, seperti ini. Ti. Lalu ini heng ce kou. Heng ce kou. Lalu ini su kou. Su 就是这个树的嘛。Dari ini punya su. Kou kail. Su yang ada kail. Su kou. Kalau ini heng pie. Ini heng. Ini dari ini punya heng. Lalu pie. Ditambah dengan ini punya pie. Makanya heng pie namanya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada heng kou. Beda ya. Tadi heng pie. Ini heng kou. Ada guratan seperti ini. Namanya heng kou.
Lalu ini ada su wan kou. Su wan kou. Di sini pie ze. Nah, ini namanya pie ze namanya. Ini su ti. Su ti seperti ini. Nah, ini su ze. Su ze. Pie dian. Pie dian. Nah, rupanya ini dian ya. Nah, jadi kita tahu namanya. Yang seperti ini pie dian. Seperti kita mau tulis nih. Cek yang bagian ini. Dinamakan pie dian. Yang ini su ze ze kou. Su ze ze kou. Yang ini xie kou. Seperti kita ada tulis wo kan? Yang ini. Yang bagian ini. Ini. Itu namanya xie kou. Ya. Lalu ini heng pie wan kou. Ini. Namanya heng pie wan kou. Heng ze ti. Heng ze ti. Ini namanya wo kou. Seperti biasa kita tulis sin. Hati punya ini sin. Ini wo kou. Ini wan kou. Wan kou seperti ini. Dia bukan lurus gini ya. Jadi guratan gini. Yang tadi ada su kou. Ini beda lagi. Wan kou. Beda ya. Ini Ustaz, sama ini beda. Apa? maaf saya nggak ngerti. Maksudnya itu huruf yang di atasnya itu, maksudnya guratan contohnya ini ada di kata yang atas gitu kah maksudnya? Nggak ngerti. Bukan, ini nama. Yang ini atas ini nama. Nama dari guratan ini. Oh, bukan berarti yang guratan itu, contohnya itu ada di kata-kata itu Bukan. enggak ya? Bukan. Bukan. Oh, Contohnya belum. Nanti langsung tunjukkan. Kira-kira dengan guratan ini kita ada di dalam huruf apa aja gitu. oh iya. Jadi Nah, Elsa. ini baru nama dulu ya. Kita pengenalan dulu nama-namanya. Nah, 然后 ini Heng Ze Wan Kou ya. Heng Ze Wan Kou. Ini Heng Ze Wan Kou. Ini Su Wan. Su Wan. Wan dia lebih ini ya. Nah, bawahnya seperti ini. Su Wan. Nah, ini. Lalu di sini ada lagi Heng Ze Wan. Heng Ze Wan. Ini Heng Ze 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 Kou. Heng Ze 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 Kou itu namanya ya, namanya. Heng Xie Kou. Heng Xie Kou. Heng Ze Ze Pie. Heng Ze Ze Pie. Kita kadang ini ya ada berbeda-beda ya. Jadi ini sebenarnya tidak sama. Contohnya seperti hampir-hampir sama, tapi sebenarnya dia tidak sama. Namanya juga berbeda. Ini mungkin harus lebih diperhatikan. Seperti ini juga. Ini sama ini juga berbeda. Namanya berbeda, cara tulisnya agak berbeda juga. Lalu ini su ze pie. Su ze pie. Lebih kurang seperti ini guratannya. Su ze ze. Ini berbeda juga ya. Ini sama ini berbeda.
Oke, kita lanjut. Ini ada heng, ce, ce. Ah, kan hampir-hampir sama ya. Ini, lalu ini. Nah, berbeda dia, tidak sama. Lalu heng, ce, ce, ce. Nah, heng, ce, ce, ce. Berbeda juga dengan yang ini. Kelihatannya hampir-hampir sama, tapi dia berbeda. Nah, oke, kita kenali ya. Hote, ini nanti ada dalam bentuk video akan Lose berikan juga ya. Nah, dalam bentuk nyanyian mungkin bisa lebih gampang cepat dihafal. Kita sekarang lihat ini sama yang di atas. Ini Lose jelaskan lebih jelas dengan menggunakan contoh ya. Nah, di sini pertama ada tin. Ini juga sama ya, 32. Nah, 32 buah sama dengan yang di atas. Oke, yang bagian ini namanya, bagian ini bentuk guratannya, ini namanya, nama dari guratan ini, dan ini lebih kurang dikasih contoh aksaranya, contoh tulisannya. Nah, kira-kira tulisan ini ada menggunakan guratan ini. Seperti itu ya. Nah, kita lihat yang pertama tin. Tin itu dia bentuknya titik. Ya, tin bentuknya titik. Nah, ini seperti misalnya kita menulis huruf ini. Kuang. Kita menulis huruf kuang. Ini namanya kuang. Nah, kita tidak belajar arti huruf dulu ya. Nah, yang penting kamu tahu ini tin. Nah, seperti kita menulis huruf kuang, ada tin. Ada penggunaan guratan ini. Nah, bukan hanya kuang aja, masih banyak. Misalnya cu. Nah, ini juga ada tin. Oke. Nah, lalu yang ini, yang kedua, heng. Namanya ini ya, heng. Heng ini misalnya kita pakai ini, tulis ini, uang. Nah, uang ini ada guratan heng. Jadi uang ini dia dibentuk dari misalnya ini. Ini kan heng, heng, su. Kalau garis lurus kan su ya. Nah, kalau misalnya kita mau baca, misalnya kita mau menulis langsung membaca tulisan seperti ini. Contohnya kita mau tulis huruf ini. Cara kita membaca seperti ini. Heng, heng, su. Heng, nah itu cara tulis huruf wang seperti ini. Heng, heng, su, heng, gitu ya. Tapi apakah setiap kita menulis harus dilafal seperti ini, di komat kami seperti ini? Kalau kita masih proses belajar, oke, boleh. Tapi kalau kita udah masuk ke benar-benar nulis, tidak perlu sebenarnya. Kalau kita masih tahap belajar, kita mau baca agar kita lebih ingat guratannya, ya silakan. Nah, kita lafalkan keluar. Kalau menulis normal ya tidak perlu. Yang penting kita ketahui, oh ini dibentuk dari heng heng su heng. Nah, kita tahu ini guratannya heng. Nah, kita ketahui aja. Lalu yang terpenting adalah kita tahu cara menulis ini yang benar seperti ini. Nah, jangan nanti menulis heng seharusnya seperti ini, tapi kita tulisnya miring seperti ini, nanti bisa salah. Nah, itu ya. Yang terpenting adalah bentuknya benar. Bentuknya seperti itu. Oke, kita lanjut ke Maaf, ini. Lose. Ah, Nggak boleh nanya, Lose. boleh? Ah, ah.
Maaf ya Lose, saya nggak ngerti. Ini kan Gak boleh apa-apa. diartikan Lose, masing-masing nama tabelnya. Kalau ini kan urutan nomor. Terus ini nama guratan ya kan? Yang Ya. kolom yang kedua nama Hmm. guratan. Terus Nah, kolom yang ketiga nama guratannya. Terus kolom yang enggak, keempat artinya apa? mana? Oh, bukan. Ini gini. Ini sampai sini aja. Mm-mm. Ini nomor 1 sampai sini. Ini sambungannya. Ini udah nomor 17. Oh, oke. Berarti ini Sat- guratan, nama guratan. bentuk guratan. Nah, bentuk guratan, nama guratan sama contoh penulisan. Oke, saya Lose. Ya, Saya kirain ngerti kan? tadi sebelahnya itu contoh pemakaian dalam kalimat. Enggak ya, itu masih lanjut ya. Iya, iya, dia cuma hanya 3 ini aja sampai sini. Ini tidak lanjut lagi ya. Ini nanti baru lagi karena ini bentuk tabel. Nah, dia ini sampai sini nomor 16. Ini kan dari nomor 1 Ya. sampai nomor 16 guratannya kan ada 32. Sambung ke sini Oke, 17. Nah, berarti sambung Lasa ke sini. bentuk guratan, nama guratan, sama contoh guratan. Contoh penulisan dalam aksara Mandarin Oh, yang tapi di contoh dalamnya ada guratannya ini gurat. nggak ada uh, arti piniinnya gitu ya Lasa. Maksudnya? Contoh guratannya ini gini gini aja berarti nggak ada pin-innya gitu ya. Kan kalau Enggak, dia enggak, oh ya enggak. oke Lasa. Oke. Ini cuma hanya mau kita tahu, kita ketahui bahwasanya di dalam tulisan aksara Mandarin ini memakai guratan ini. Ada salah satunya memakai guratan ini. Ini kan ada tin. Nah, ini. Ngerti ya? Kita belum masuk ke ini. Yang penting kita tahu huruf ini ada guratan ini. Oke? Lause kan ada bacakan artinya langsung. Kalau teman-teman butuh mungkin langsung nulis di bukunya ya silakan. Ini kuang. Nah, lalu ini yang heng, heng, guratan heng di dalamnya misalnya kita tulis aksara ini. Wang. Lalu ini su. Su itu garis horizontal ya, su itu garis vertikal. Jadi su garis vertikal seperti misalnya kita menulis aksara cin, nah, cekecin, mau cin tecin, ah, mau cin tecin dia dibentuk dari guratan apa? Cuse guratan ini. Su, heng, cekau, su. Nah, kalau kita mau baca ya, jadi ada su-nya di sini. Ini juga su pendek. Oke, ini mungkin teman-teman boleh lihat aja biar kita singkat waktu. Ada yang mau ditanyakan bagian ini? Maksud tidak menjelaskan lagi? Justru ini adalah guratan, bentuk guratan, dan ini adalah nama guratannya. Lalu ini aksara-aksara yang mengandung guratan ini. Ke, Mm-mm. maksud ya itu Ya, yang nomor 1, yang nomor 1 kan eh, bentuk guratannya begitu, namanya tien. Nah ini hmm. yang baris ketiga apa namanya Los? Dibaca gimana? Yang betul itu. Ini contoh aksara Mandarinnya yang mengandung tien. Ke tien. Nah Ah, ini dibaca apa itu Los? ini dibaca Dibaca. kuang, Nah kuang. maksud Eh, saya hmm. kenapa kenapa nama guratannya tien, kenapa jadi kuang gitu loh? Ya, bukan seperti itu. Gini, ini bukan aksara Mandarin. Oke ya, pertanyaan bagus ini. Like ini
ini bukan aksara Mandarin. Ini baru guratan yang dipakai untuk membentuk huruf-huruf Mandarin. Nah, seperti ini kan huruf Mandarin itu bukan hanya dibentuk dari satu guratan. Huruf Mandarin itu dibentuk dari beberapa guratan. Ngerti ya? Seperti kuang di sini. Nah, kuang di sini dia dibentuk dari guratan tien. Lalu ada guratan heng yang ini. Lalu ada guratan pie. Sehingga terbentuklah huruf Mandarin. Nah, makanya kenapa kita harus mengenal guratan ini agar saat kita menulis, tulisan kita itu lebih rapi loh, gitu. Kita ada tahu guratan yang ini, ada guratan yang ini, ada guratan ini. Jadi kita nggak sembarangan gini-gini gitu. Jadi kita bisa tulis dengan baik dan rapi kalau kita tahu itu guratannya seperti ini, seperti ini. Ini adalah dasar-dasar guratan yang bisa membentuk ini aksara Mandarin yang ada di sini. Nah, jadi ini satu aksara Mandarin, dia bukan hanya terbentuk dari satu guratan tien aja. Misalnya ini kan tien. Maksudnya di dalamnya ini ada tien gitu, ada guratan tien. Tapi dia masih ada guratan yang lain. Ini ada heng, ini ada pie gitu. Ini masih basicnya. Basic untuk menulis kita mengenal guratan seperti ini. Dan guratan-guratan ini kalau digabung-gabung, inilah membentuk ini aksara Mandarin. Yang kita tulis yang seperti ini, aksara Mandarin. Nah, ini satu aksara dia terbentuk dari banyak guratan. Sampai sini ngerti? Guratan itu goresan juga kan ya, Losa? Gimana? Guratan sama dengan goresan kan ya? Ya, ada orang yang bilang goresan. Nah, tapi sebenarnya lebih ke guratan sih nama bagusnya yang diterjemahkan. Nah, tapi boleh juga kalau mau diterjemahkan goresan. Oke, boleh. Sama. Masih ada? Sedikit paham lah, sedikit mengerti. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan yang kurang mengerti tentang guratan? Atau goresan? Oke, mau pakai guratan boleh, mau pakai goresan boleh ya. Yang dalam bahasa Mandarinnya kita sebut dengan pihua. Ini. Pihua. Nah, inilah yang disebut pihua. Ini. Nah, ini yang nanti kita mau kita tulis. Nah, biar kita tahu bentuk-bentuknya, sehingga saat kita menulis aksara Mandarin, dia tidak lari terlalu parah. Masih ada bentuknya. Nah, dari mana bentuknya? Dari ini dasar-dasar bentuknya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kita akan tulis ya. Nah, kita hari ini akan belajar sampai sini dulu. Guratan dasarnya dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, Losa akan bawa teman-teman mengenal aturan penulisan. Nah, nanti udah ada guratan, masih ada aturan penulisan lagi. Jadi, penulisan itu ada aturannya gitu, nggak sembarangan digores-gores aja. Ada aturan-aturan dari mana ke mana, yang mana dulu yang harus ditulis, yang mana belakangan. Nah, ada aturannya ya. Nah, setelah kita selesai belajar aturan penulisan untuk basic, untuk yang dasar, baru nanti udah itu kita latihan terus untuk nulis. Nah, untuk belajar nulis aksara Mandarin, biar kita itu hari ini mulai belajar nulisnya sampai kapan? Sampai tua. Harus rajin nulis terus. Kalau enggak, kita pasti akan lupa. Ya, makanya belajar Mandarin itu sekali belajar, ya terus dipelajari. Ada waktu rajin-rajin menulis, rajin-rajin ini, gerakan tangan, baru
baru bisa cepat, baru bisa mengingat aksara-aksaranya. Jadi nggak bisa belajar hari ini, besok nggak mau lihat lagi, nggak mau nulis lagi. Kalau mau bisa nulis ya harus praktek. Oke, ini masih nanti kita akan praktekkan ya, dan ini semua akan jadi PR untuk nulis. Hote, ini dulu, ini ada penjelasan tambahan, nanti ada waktu, Lose akan jelaskan. Juga ada radikal yang Lose akan jelaskan juga ya. Oke, ini kita lihat ini ya. Kita tulis dulu. Teman-teman yang udah di print bahannya, like, kita tulis dulu yang ini. Yang belum print ada buku nggak? Ada buku kotak-kotak nggak? Ada Ada Lose. Los. Yo yo yo. Yo Lose. Ada ya. Nah, ini Tien. Like, silakan latihan menulis. Yang udah ada buku kotak-kotak, tulis satu baris ke samping, tulis Tien dulu, sesuai yang ada di sini. Nah, Tien itu adalah titik. Irma, kenapa? Mau bertanya? Oke, maaf Losa, biar saya nggak buta instruksi. Boleh nggak Losa dari awal halaman ini artinya apa gitu Losa? Dari awal halaman yang judul atas, kop-kop atas, paling atas halaman pertama. Nah, ini boleh diartikan Losa, ini artinya apa yang paling atas? Yang ini. Ya, 汉语常用笔画表， artinya Losa. 汉字常用笔画表. Maksudnya, ini adalah daftar aturan penulisan yang sering digunakan. Ini daftar aturan penulisan ataupun itu aturan penulisan guratan. Daftar guratan yang sering digunakan. Oke, Tadi halaman kan kedua. Marsha udah bilang, daftar ini guratan dasar yang sering digunakan. Yang dasar ya, ada 32 buah. Halaman kedua Losa, judul atasnya aja. Ini sama. Oh, Sama ya. ini dengan yang ini sama, cuma ditabelkan aja. Oke, kalau yang ketiga ini, yang ada latihannya, Ini sama ya. Ini tuh Hanzi 笔画名称表，就是nama-nama guratan. Nah, nama-nama guratan Hanzi 就是这个。 kalau yang selanjutnya, Ya, halaman selanjutnya, artinya sama juga. nah itu artinya apa ini? Nah, yang paling atas. Selanjutnya 就是基本笔画字帖。基本笔画字帖就是dasar ya, guratan dasar. Ah, 就是字帖 boleh diartikan kayak kartu lah ya, kartu guratan dasar. Nah, intinya ini semua guratan dasar. Nah, ini adalah untuk latihan untuk kita tulis. Nah, ini dulu ya, sampai sini dulu. Nah, kita mulai tulis karena kita belajar menulis, jadi kita harus gerakkan tangan, harus praktek nulis. Jadi ini kita hari ini bukan tulis Hanzi ya, ini belum masuk ke Hanzi. Ini belum masuk ke aksara atau huruf Mandarin. Ini baru guratan-guratan dasar yang bisa membentuk Hanzi, membentuk huruf Mandarin. Nah, ini yang pertama ada Tien. Silakan ditulis semua ya, ditulis full ya. Nanti foto ke Laoshe ini kita jadikan PR. Berarti ada seminggu sampai Sabtu. Sebelum Sabtu foto kasih Laoshe, nanti Laoshe periksa. Nah, ditulis dengan bagus, dengan rapi. Nah, ini Tien, titik. Ya, bentuknya seperti titik. Nah, Tien ditulis. Nah, Laoshe di sini pakai ini agak susah ya, teman-teman di buku
tulis lebih rapi sesuai contohnya. Nah, ditulis sampai selesai, Tien, sambil diingat. Nah, biar cepat ingat, sambil tulis, sambil disebut namanya. Misalnya ini, tulis pelan-pelan ditulis sambil mengingat. Tien, Tien, Tien. Nah, pelan-pelan ditulis, sering disebut pasti ingat nanti namanya. Jadi tidak perlu Iya. khusus dihafal. Saat tulis sambil mulutnya dilafalkan, Tien. Lalu nanti Iya. mau tulis ini, Heng. Nama-namanya langsung lihat di sini ya. Semua udah ada di sini sesuai urutan juga. Nah, yang kedua, langsung latihan nulis sekarang ya. Biar ini nanti kalau habis waktu kita jadikan PR. Ini Heng, ditulis dengan rapi. Heng, 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 ditulis semua sambil diingat, sambil dibaca keluar. Atau baca dalam hati. Heng, Apa namanya? Heng. Lalu lanjut, ini namanya su. Garis horizontal. 对不起。 Iya. Su. 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 Ditulis ya sampai selesai. Su. Jangan contohkan Lause di sini ya, karena Lause pakai ini susah, agak kelok-kelok. Su. 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 Nah, ini cie. 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 Pelan-pelan ditulis ya. Pie. 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 Ini pie-nya ada lengkung seperti ini ya. Jadi dia bukan lurus begini. Ada lengkung seperti ini. Nah, ini kalau misalnya masih bingung, biar lebih ingat. Mungkin bisa ditulis di samping juga namanya. Misalnya ini Tien. Tulislah Tien. Nah, ini nanti mau tulis ini. Nah, tulis dulu. Heng. Biar lebih cepat ingat. Nah, dan seterusnya. Kalau tidak mau tulis ya langsung bacakan aja. Ya terserah teman-teman yang nyamannya seperti apa. Lalu ini na. Na. Nah, juga dia bukan lurus seperti ini ya. Dia ada ini. Bengkokkan seperti ini. Nah, ini na. 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 Nah, lanjut ya. Lanjut nanti. Lalu ini ci. Ci itu dia dari bawah angkat ke atas. Nah, seperti ini. Namanya juga ci. Ya. Ci. Nah, ini ci. 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 Ci namanya ya. Ci. Nah, dilanjut juga. Ini pie tien. Nah, pie tien. Seperti ini ya bentuknya. Pie tien. Nah, ditulis pie tien. Pie tien ditulis lebih rapi. Biar nanti kita mau tulis aksara Mandarin, tulisan kita bisa lebih rapi dan cantik. Pie tien. Pie tien. Pie tien. Oke. Ini namanya su ti. Su ti. Su ti. Su ti. Su ti. Su ti. Dan dilanjutkan. Ini namanya heng ce heng heng ce ti. Heng ce
提 heng je ti. Nah, teman-teman lihat guratannya ya. Nah, ditulis dicontek sesuai guratan, jangan contekan yang Lause tulis. Heng je ti heng je ti. Nah, pelan-pelan diingat sambil ditulis. Ditulis sampai selesai semuanya ya. Nanti jadikan PR. Hak cekana one ko. Dia ada one seperti ini. One ko. Nah, one ko. One ko. One ko. One ko. Nah, dan dilanjut. Lalu ini su ko. Nah, ini one ko. Ada ini lengkungnya. Sedangkan yang satu lagi su ko. Lurus. Beda ya. Lalu ada kail. Ini lengkung ada kail. Ini lurus ada kail. Cek su ko. Su. Su ko. Su ko. Su ko. Terus ditulis sampai selesai. Ini su wan ko. Su wan ko. Su wan ko. Ditulis juga nanti yang ini bagian ini PR aja sampai selesai. Ini wo ko. 对不起，这个斜钩，斜钩，斜钩nanti ditulis juga. Ini baru wo ko. Wo yang tidur. Wo ko. Wo ko. Wo ko ya. Ini wo ko. Lalu ini heng ko. Heng ko. Namanya ya. Heng ko. Oke, kita lanjut ke sini. Heng je ko. Ini namanya heng je ko. Heng je ko nanti juga ya ditulis sampai selesai. Lalu ini kita lanjut. Heng je wan ko. Heng je wan ko. Heng je wan ko. Itu namanya. Lalu ada heng pie. Nah, ini beda lagi. Heng pie wan ko. Heng pie wan ko. Heng pie wan ko. Itu bentuknya lihat sendiri nanti. Oh, di sini ada heng je. Ini panjang ya. Heng je ko. Di bagian bawah ada ko. Heng je ko. Lalu di sini su je ko. Su je ko. Ini
Suwan. Nah, ini namanya suwan. Suwan gitu ya. Suwan. Heng Wan. Nah, ini tidak ada ko-nya. Sampai Heng Wan saja. Heng Wan. Oke, lalu ada apa lagi? He, Heng Nah, ini Heng aja ya. Heng Nah, ini Su Nah, ini Su Ini Pie Nah, Pie Ini namanya Heng Pie. Heng Pie.